Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angga Ramadan dari tingkat 1 Teknologi Laboratorium Medis kelas D yang akan menjelaskan ulang tentang materi AAS dan ICP atau Atomic Absorption Spectroscopy dan Inductively Coupled Plasma dari mata kuliah Instrumen Klinik. Selanjutnya ialah membahas definisi alat. AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur tertentu dalam sampel cair atau padat. Prinsip dasarnya adalah mengukur penyerapan cahaya atau oleh atom unsur yang diionisasi dalam keadaan gas. Penyerapan ini berkaitan dengan konsentrasi unsur dalam sampel. ICP atau Inductively Coupled Plasma adalah teknik analisis kimia yang juga digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur dalam sampel cair atau padat. ICP menggunakan sumber panas tinggi yang disebut plasma, terkumpul induktif untuk mengionkan sampel, kemudian menganalisis ion-ion yang dihasilkan dengan spektroskopi emisi optik. Selanjutnya ialah penggunaan alat. Untuk AS digunakan untuk analisis unsur-unsur seperti logam alkali tanah, logam transisi, dan beberapa non-logam, dan juga dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kimia lingkungan, pertanian, farmasi, geologi, dan metalurgi. Untuk ICP biasanya digunakan untuk analisis unsur dengan tingkat sensitivitas yang tinggi dan biasanya digunakan dalam laboratorium kimia analitik untuk berbagai aplikasi termasuk analisis air, tanah, makanan, farmasi, dan analisis bahan kimia industri. Selanjutnya ialah fungsi bagian alat. Yang pertama ialah alat AAS. Yang pertama ada bagian lampu katoda atau sumber cahaya, monokromator yang berfungsi sebagai memisahkan cahaya yang melewati sampel menjadi komponen spektralnya, sel atomisasi, yaitu tempat sampel cair atau padat diatomisasi dan diionisasi, dan yang terakhir ialah detektor yang untuk mendeteksi intensitas cahaya yang telah diserap oleh unsur dalam sampel. Selanjutnya ialah fungsi bagian alat ICP. Yang pertama ada sumber gas argon yang digunakan untuk membentuk plasma terkumpul, induktor yang menghasilkan medan magnetik yang diperlukan untuk membentuk plasma, kamar plasma yaitu tempat sampel diionisasi menjadi ion, dan terakhir ialah detektor, mendeteksi emisi cahaya dari ion-ion yang dihasilkan oleh dalam plasma. Selanjutnya ada kalibrasi. Untuk kalibrasi alat AAS dilakukan dengan menggunakan standar yang berisi konsentrasi yang diketahui dari unsur yang ingin dianalisis. Standar ini digunakan untuk membuat kurva kalibrasi yang menghubungkan konsentrasi dengan respon alat. Dan selanjutnya ialah kalibrasi ICP. Proses yang mirip dengan AAS di mana standar dengan konsentrasi yang diketahui digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Selanjutnya ialah troubleshooting. Untuk alat AAS, masalah umum termasuk pembacaan sinyal yang rendah, kontaminasi, atau keausan bagian-bagian optik. Solusi dapat melibatkan pembersihan, penggantian bagian yang aus, atau penyesuaian parameter operasional. Untuk alat ICP, masalah umum termasuk stabilitas plasma yang buruk, penurunan sensitivitas, atau kontaminasi. Solusi meliputi pembersihan sistem, penyesuaian parameter operasional, atau penggantian bagian yang rusak. Untuk pembacaan data, alat AS yaitu dilakukan dengan membandingkan respon alat terhadap standar dengan respon terhadap sampel. Konsentrasi unsur dalam sampel dihitung berdasarkan kurva kalibrasi yang telah dibuat. Untuk alat ICP, emisi cahaya dari ion-ion yang dihasilkan dalam plasma diukur pada panjang gelombang tertentu. Intensitas emisi ini dikonversi menjadi konsentrasi unsur dalam sampel dengan menggunakan kurva kalibrasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.